Bismillahirrahmanirrahim. Hai semuanya, kembali lagi di Biomed Official, channel kajian matematika. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai kestabilan dari metode FTBS untuk persamaan transport. Di video sebelumnya kita sudah mengkonstruksi skema numerik untuk persamaan transport dengan pendekatan FTBS atau forward time backward space. Nah, di sini kita akan membahas mengenai kestabilan metode atau skema tersebut ya. Skema dari FTBS itu nanti kita akan periksa apakah skemanya itu stabil atau tidak. Dalam hal ini kita akan menggunakan pendekatan metode von Neumann untuk memeriksa kestabilan daripada skema numerik FTBS tersebut. Oke, mengulang mungkin dari video sebelumnya, ini kita sudah memperkenalkan persamaan transport ya, AUT plus BUX sama dengan 0. Di sini penulisan seperti ini diringkas menjadi UT plus DUX sama dengan 0 ya. Di sini D-nya adalah B per A. Nah, kita akan amati di daerah 0 sampai L untuk X yang berada di 0 sampai L. Nah, tapi di video sebelumnya ini sudah dijelaskan dan sudah dikonstruksi bahkan ya skemanya itu yang digunakan itu adalah yang ini. Jadi di sini tidak akan dijelaskan lebih detail lagi, tapi hanya melihat skema yang dihasilkan itu adalah ini dan kita nanti akan memeriksa apakah ini stabil. Ya, di video ini kita akan memeriksa satu bagian aja, yaitu adalah kestabilannya dengan menggunakan pendekatan von Neumann tadi. Nah, kita akan memeriksa UJN plus 1 sama dengan 1 min C UJN ditambah dengan C UJ min 1N, dengan C-nya itu adalah nilai dari D dikali dengan delta T per delta X. Nah, apakah ini stabil? Nah, kalau dia stabil kapan? Apakah itu bersyarat atau tidak gitu ya? Apakah selalu stabil atau mungkin stabil bersyarat gitu. Dan kita harus ingat bahwa definisi kestabilan di video sebelumnya itu sudah dijelaskan bahwa kestabilan itu berhubungan dengan keterbatasan solusi. Jadi keterbatasan dari iterasi dari UJN plus 1 ini atau skema numeriknya. Apakah skema numeriknya terbatas sehingga dia bisa menghasilkan suatu nilai solusi ya untuk UJN plus 1 atau tidak. Begitu. Nah, untuk itu, untuk memeriksa kestabilan, di sini kita akan melihat atau akan menggunakan pendekatan metode von Neumann, yaitu dengan cara kita mensubstitusikan bentuk persamaan ini, UJN itu adalah rho n dikali dengan eksponen I, I-nya ini adalah yang menunjukkan imajiner ya, J delta X. Nah, ini kita akan substitusikan ke dalam skema numeriknya. Nanti kalau ada kondisi ya nanti kita akan memperoleh kondisi di mana skema persamaan tersebut itu adalah stabil. Ada mungkin juga kita tidak memperoleh suatu kondisi ya artinya skemanya itu adalah skema yang selalu stabil. Atau bahkan mungkin ketika kita periksa ternyata dia tidak terbatas ya. Unbounded artinya skema yang kita pakai tadi itu adalah skema yang tidak stabil. Mungkin aja nyampe ke sana. Jadi ada 3 kemungkinan tadi ya. Stabil bersyarat atau stabil tanpa syarat atau yang ketiganya itu adalah tidak stabil. Nah, itu 3 kemungkinan yang mungkin akan kita lihat ya di hasil analisisnya nanti. Oke. Ya, kita substitusikan ke skemanya ya. Kita tulis dulu skema numerik tadi untuk persamaan transport itu yang kita gunakan untuk FTBS, pendekatan FTBS itu adalah UJN plus 1 ya, itu sama dengan ini apa tadi 1 min C, kemudian ini UJN ya, kemudian ditambah dengan C U J min 1N. Oke, ini adalah skema numeriknya. Kemudian, nah ini metode Neumann-nya ya. Yang ini metode Neumann-nya kita ingat di sini adalah kita substitusikan UJN plus UJN ini adalah rho n eksponen IJ delta X. Oke, kita substitusikan ke sini. Berarti kalau UJN plus 1, rho-nya berarti adalah rho n plus 1. Ya. Kemudian eksponennya tetap ya eksponen I, J, ini saya pakai kurung biar terpisah saja bahwa ini itu adalah yang untuk imajinernya. Kalau yang ini adalah nilainya konstantanya. Delta apa? Delta X tadi ya. Oke, terus
di sini adalah 1 min C UJN ya. Di sini ada UJN berarti kita substitusikan yang tadi rho n eksponen dari I J delta X. Oke. Kemudian ditambah dengan C ya. C ini ada UJ min 1N. Berarti ini rho-nya tetap rho n kan. Tapi bagian ini yang berbeda. Eksponen I, J-nya kan jadinya J min 1. Ini saya tulis begini aja. J min 1 delta X ya. Oke, jadinya kan seperti ini. Kalau kita uraikan berarti ini adalah rho n plus 1. Ini kita uraikan, ini tetap saja IJ delta X. Ya, ini sama dengan 1 min C. Ini tetap juga, yang saya akan uraikan itu di bagian akhir aja. Ini saya tulis begini aja ya, nggak perlu pakai tanda kurung. Kalau udah kenal bahwa I-nya itu bukan I yang indeks ya, tapi ini I-nya untuk imajiner. C, nah ini kita uraikan. Rho eksponen I, ini kali ya, jadinya IJ delta X, kemudian dikali dengan eksponen min I, ya dari I dikali min 1, I delta X. Oke. Nah, sekarang kalau kita bagi kedua ruas, ini kita bagi aja semuanya kedua ruasnya dengan apa namanya rho ini ya, rho n. Jadinya kita bagi dengan rho n yang tadi aja dengan yang UJN itu tadi ya. Rho n apa eksponen eksponennya ada di sini. Berarti kita bagi aja dengan UNJ kan tadi, berarti UNJ itu adalah rho n eksponen apa I J delta X. Ini kan agar kita tahu bahwa dia itu terbatas atau enggak gitu ya. Jadi kita normalisasi dengan kondisi saat ini ya. Kondisi saat ini kan ini sendiri adalah apa? UJN kan. UJN-nya itu kan ini. Jadi kita bagi dengan itu sehingga bagian ini rho n plus 1 itu jadinya tinggal rho aja. Ya, ini kan rho n dikali dengan rho ya. Berarti kalau dibagi dengan ini jadinya rho saja. Ya, ini jadi rho saja. Perhatikan bahwa ini juga rho n eksponen IJ delta X-nya kan jadi 1 karena dibagi dengan ini. Semuanya jadinya ini tinggal 1 min C. Ya. Kemudian ditambah dengan yang ini berarti ini ada rho n ya. Ini sorry, ini ada rho n. Ini ada rho n-nya. Berarti bagian ini itu adalah C. Ini terbagi dengan ini jadinya 1, ini tinggal eksponen min I delta X. Oke, kalau kita lihat di sini 1 min C, nah yang ini kan ada I delta X ya, ini adalah eksponen imajiner, eksponen dari bilangan imajiner itu kita bisa ingat kembali tentang rumus cheese ya. Di situ jadinya kita kalikan aja ini eksponen ini dengan cheese. Tapi perhatikan ini negatif ya. Kalau cos berarti kan dia karena apa fungsi genap ya. Berarti dia positif. Jadi cos sebenarnya di sini cos min delta X ya. Tapi karena fungsinya genap jadinya cos delta X saja ditulisnya. Kemudian ditambah dengan I sin ya. Tapi di sini karena apa namanya yang sin ini adalah fungsi ganjil, jadinya kalau di sini ada sin min delta X, minnya dipindahin ke depan. Jadi tadinya kan plus ya untuk cheese itu. Apa namanya di sini kita nantinya dipindahin negatifnya jadi min I sin delta X. Oke. Nah, berikutnya dari sini C-nya kita kolek ya. C-nya di sini kalau kita kolek akan atau kita keluarkan aja dulu biar nggak bingung. Ini 1 min C, nggak perlu pakai kurung juga nggak masalah sebenarnya. Ini C cos delta X, yang ini adalah min I C sin delta X. Perhatikan bahwa ini kita bisa tulis menjadi apa namanya? Ini satunya tetap, ini kita bongkar aja bagian ini. Jadi satunya tetap, nah ini ada min C plus C. Ya, berarti ini kalau saya tulis bisa pakai min C, ya 1 min C, ini yang ini jadinya kan 1 ya. Min, yang ini adalah cos delta X. Gitu ya, dikurangi dengan I C sin delta X. Nah,
kalau kita ingat kembali bahwa satu min cos delta x ya di fungsi trigonometri ini, satu min cos delta x itu bisa dijadikan diubah menjadi apa ya, 2. Kan kalau kita lihat satu min cos 2 delta x ya, satu min cos 2 delta x itu bisa jadi 2 sin ya. 2 sin kuadrat ya delta x. Berarti kalau satu min cos delta x-nya berarti yang ini jadinya setengah aja. Maka ini kita bisa ubah menjadi 1 min C, ya. Ini 1 min cosnya kita ubah jadi sin. Jadi 2 sin kuadrat delta X per 2. Oke, jadinya seperti ini. Berarti 2C-nya bisa ke depan sebetulnya. Ini dikurangi dengan IC sin yang ini atas ya, delta X. Atau ya kita tulis ulang aja. Jadi 1 min, ini nggak usah pakai kurung, 2C saja langsung. 2C sin kuadrat delta X per 2 dikurangi dengan IC sin delta X. Oke, ini kita udah sampai ke sini. Lalu bagaimana dengan kondisi keterbatasannya di sini ya? Kondisi keterbatasannya itu artinya bagian ini kan ada sin dengan sin ya. Sin itu berfluktuatif antara min 1 dengan 1 ya. Artinya si rho ini ya, persamaan beda ini jadinya yang tadi persamaan beda dari transport ini akan stabil ketika si rho-nya itu atau mutlak rho-nya itu kurang dari atau sama dengan 1. Jadi rho-nya ya. Ini adalah apa namanya? Syaratnya jadinya keluar karena kita melihat ini ya, ada sin kuadrat delta X, ini ada sin delta X ya. Sin itu fluktuatif antara 0 1. Tapi ya kita belum tahu ini syarat yang pasnya itu ya, syarat yang pastinya itu berapa di sini karena masih belum kita cek ya. Kalau ingin kita cek, kita lihat di sini jaraknya aja dikuadratin aja kedua ruas kita coba. Jadi kita punya, ini kita ingat-ingat dulu bahwa rho itu, saya tulis ya. Tadi itu syaratnya itu adalah rho-nya harus kurang dari atau sama dengan 1. Baru ini terbatas. Nah, kalau kita kuadratkan kedua ruas, itu berarti kan rho kuadrat yang ini ya. Ini adalah rho kuadrat, ini jaraknya ini 1 kuadrat gitu. Sehingga kalau kita periksa kan jadinya karena yang tadi itu apa namanya ada I dikuadratin itu kan jadi min 1 ya, sehingga jadinya plus. Jadi di sini kita punya apa namanya, ini harus pakai tanda kurung aja, penghapus. Nah ini penghapus, oke. Jadi ini kita cari bahwa 1 min 2C ya, rho kuadrat itu berarti 1 min 2C sin kuadrat delta X per 2 yang ini tadi ya, yang bagian ini dikuadratkan, jadinya ini dikuadratkan terus ditambah aja ya, karena ini dikuadratin kan, kalau dikuadratin jadi apa, I kuadrat itu min 1 dengan min jadi plus di situ, kemudian di sini ada C sin apa sisanya, C sin delta X ya, C sin delta X. Nah, ini kita dikuadratkan lagi, ini akan kurang dari atau sama dengan 1. Oke, nah selanjutnya berarti kita tahu bahwa ini kalau kita jalankan jadinya 1 min 4C sin kuadrat delta X per 2. Ya, yang ini berarti ini jadi 4C. Oke, ditambah dengan, ini kalau dikuadratkan berarti jadi 4C kuadrat. Sinnya jadinya pangkat 4 delta X per 2. Oke, ditambah dengan yang ini sederhana ya. Kalau yang ini jadinya C kuadrat sin kuadrat delta X. Ya ini aja ya, sin kuadrat delta X kurang dari atau sama dengan 1. Tapi berarti di sini kita punya apa, suatu masalah ya. Karena apa, di sini di ruas ke yang ini yang ada kuadrat kedua, C kuadrat. Nah, ini saya tunjukkan. Nah, ini. Nah, ini C kuadrat sin kuadrat delta X kan ini tidak bisa dioperasikan ya, karena yang satunya delta X per 2, yang ini juga delta X per 2, sementara yang ini adalah delta X ya. Berarti kita ubah saja ke dalam bentuk delta X per 2 juga. Nah, tapi kan di sini adalah sin kuadrat. Perhatikan bahwa kita ternyata
di trigonometri kan punya hubungan bahwa sin 2x itu adalah 2 sin x cos x ya. Jadi saya mungkin ingat ini ya, ingat bahwa kita punya hubungan antara sin 2x itu adalah apa? 2 sin x cos x kan. Nah, berarti kalau sin x saja kita mau ubah itu adalah berapa? 2 sin x per 2 jadinya cos x per 2 gitu kan. Nah, ini hubungan di fungsi trigonometri aja. Maka kalau kita punya hubungan ini berarti yang sin kuadrat delta x ini kan bisa diubah ya. Kita tulis ulang 1 min 4 c. Kemudian sin kuadrat di sini delta x per 2 ditambah dengan 4 c kuadrat. Ini sin pangkat 4 delta x per 2. Nah, ini sekarang ditambah c kuadrat. Nah, ini sin x-nya itu kita ganti dengan 2 sin x per 2 cos x per 2 atau delta x di sini ya. Maka kalau dikuadratkan yang ini jadinya apa? Atau saya tulis dulu aja di sini yang mentahannya. Jadi mentahannya adalah 2 sin delta x per 2 ya. Kemudian cos delta x per 2 dikuadratkan. Oke, kurang dari atau sama dengan 1 ya. Berarti kalau kita uraikan 1 min 4c, ini ada sin kuadrat, kemudian delta x per 2 ditambah dengan 4c kuadrat. Kalau yang ini tetap sama dengan bagian atasnya karena tidak diapa-apain. Nah, ini sekarang yang mau diolah. Ini kalau 2 dikuadratkan, nah ini kita simpan di depan aja. Ini hapus, kita hapus dulu. Oke, jadinya kalau 2 dikuadratkan kan jadi 4. Di sini ya, 4c kuadrat jadinya. 4c kuadrat. Nah, sinnya pun dikuadratkan kan di sini. Jadi sin kuadrat delta x per 2. Kemudian cosnya juga cos kuadrat delta x per 2 kurang dari atau sama dengan 1. Nah, ini ada 1 di sebelah sini dengan 1 di sebelah sini berarti kita kurangi aja ya. Kurangi 1 kedua ruas jadinya 0 yang ini. Nanti kurang dari 0 di bawah berikutnya itu akan kurang dari 0. Sehingga kalau kita lihat ini kalau kita atau tulis aja dulu ya, jangan dulu dikolek. Ya, ini kita punya jadinya ini delta x per 2 atau sambil dikolek ke sini ya. Ini ada yang kuadrat dengan yang kuadrat kita tempelin aja di sini ya. Jadinya tapi ini sama juga sih sebetulnya, ini 4c kuadrat juga kan, 4c kuadrat sin pangkat 4 delta x per 2, kemudian ini plus 4c kuadrat, ini sin kuadrat delta x per 2 dan cos kuadrat delta x per 2, jadinya ini kurang dari atau sama dengan 0 ya. Oke kan, dari sini bisa terlihat jelas nanti apakah dia selalu stabil tanpa syarat atau mungkin stabil ada syarat atau bahkan tidak stabil malah. Nah, kita lihat di sini. Perhatikan kita kolek ini ada 4C ya, 4C sin kuadrat ya malah ya. 4C sin kuadrat delta x. Berarti kalau kita mau urai atau mau dibuat disederhanakan, dikolek ke 4C sin kuadrat delta x per 2, ini jadinya yang ini adalah min 1. Sementara yang kedua ini, ya yang kedua ini, suku kedua itu adalah jadi plus C-nya kan masih tetap 1 karena di sini hanya C di luar, jadi kita simpan C, 4-nya nggak usah karena udah disimpan di luar. Sin-nya itu karena di luarnya udah kuadrat, berarti tinggal kuadrat juga di sini, delta x per 2 ditambah dengan, nah perhatikan bahwa yang ini 4C kuadrat juga sama C, jadinya sin-nya udah ada di luar kuadratnya ya. Tinggal berapa? Tinggal cos-nya berarti ya. Tinggal cos kuadrat delta x per 2. Nah, ini kurang dari atau sama dengan 0. Nah, kita punya hubungan di trigonometri juga itu ada sin kuadrat x ditambah dengan cos kuadrat x itu sama dengan 1 kan ya. Identitas fungsi trigonometri itu. Jadi kita punya apa? C dengan C ini sin kuadrat dengan cos kuadrat kan jadinya 1. C-nya keluar ya. Kalau C-nya keluar berarti kita memiliki ini jadinya. Yang ini jadi C min 1 saja. Nah, ini kita tempatkan posisi 4C di sini. Ya, 4C, C min 1 jadinya kan kenapa C min 1? Karena yang ini ya sin kuadrat dengan cos kuadrat itu kan 1. C-nya di luar.
jadinya C-1 di sini. C 4C C-1 tinggal sin kuadrat delta X per 2. Ini kurang dari atau sama dengan 0. Oke, perhatikan bahwa sin kuadrat delta X per 2 ini dia akan selalu positif nilainya. Kenapa? Karena dikuadratkan kan. Jadi ini akan selalu positif. Kemudian 4C juga C-nya di situ di sini kita bisa lihat yang membuat negatif ya. Itu adalah C-1. Jadi di sini bisa negatif, ini mana lasernya ini ya. Oke. Ini C-1 itu bisa membuat persamaan ini negatif kalau C-nya kurang dari 1 ya. Dan kalau ini ada atau sama dengan 0 ya kan, atau sama dengan 0-nya itu bisa dibuat dari C-nya sama dengan 1 ya. Jadi kalau C-nya sama dengan 1 kan ini 0 semua. Atau C-nya yang ini, C-nya kalau di sini kan berarti kalau kita pilih C-nya sama dengan 0, nah itu berarti ini 0 juga berarti dia membuat kondisinya sama dengan 0. Berarti kondisinya itu ada di kondisi stabilnya ya. Kondisi stabilnya dia ada di antara 0 termasuk 0-nya berarti ya sampai 1. Atau kalau kita ini saya tulis saja di slide berikutnya. Nah, tadi kita punya 4C, kemudian C-1, kemudian apalagi 4C C-1 sin kuadrat ya. Sin kuadrat delta X per 2. Nah, ini harus kurang dari atau sama dengan 0 tadi ya. Maka syarat yang diperlukan untuk terpenuhinya pertidaksamaan ini apa? Oke, untuk pertidaksamaan ini dia bisa terpenuhi ketika 0 kurang dari atau sama dengan C kurang dari atau sama dengan 1. Nah, ya. Jadi begini syarat kestabilan daripada skema numerik FTBS itu. Artinya apa? C itu kan kita tahu bahwa C adalah D kemudian delta T per delta X. Jadi pada saat nanti kita akan melakukan simulasi numerik ya. Ketika kita akan melakukan simulasi numerik, jangan salah bahwa pemilihan ini sangat menentukan kestabilan daripada skema tersebut. Kalau D itu kan biasanya itu ada di soal ya, karena D ini kan dari persamaan transportnya itu sendiri. Jadi nanti disesuaikan aja dengan D yang diberikan ya. Kalau D-nya 1 misalkan, kalau D-nya 1 berarti kan tinggal proporsi ini aja yang bisa membuat C ini berada pada interval antara 0 dengan 1 termasuk termasuk 0-nya dan termasuk juga satunya di situ. Nah, kapan bisa terjadi stabil ya berarti nantinya kalau ingin terpenuhi ini tinggal delta T-nya aja disamakan ya. Kalau mau sama dengan 1 berarti tinggal disamain aja delta T sama dengan delta X. Tapi kalau dia mau berada di kurang dari 1 berarti nanti delta T ini harus lebih kecil daripada delta X kan karena maunya kurang dari sama dengan 1. Jadi kalau kurang 1 aja berarti ini harus lebih besar delta X-nya dibandingkan ini delta T. Gitu ya. Jadi nanti catatannya ketika kita mau melakukan simulasi numerik ya, untuk skema FTBS ini pada persamaan transport, yang harus diperhatikan itu adalah C-nya, kondisi stabilnya, dan ini merupakan suatu skema yang bersyarat berarti agar stabilnya itu bersyarat. Ya, tapi kita tidak cukup hanya sampai di sini ya, hanya pemeriksaannya tidak cukup hanya sampai di kestabilan saja ya, seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, bahwa kita juga harus memeriksa tentang apa? Kekonsistenan. Apakah dia konsisten dan kapan dia konsisten? Kapan skema ini konsisten? Nah, itu kita akan memeriksa di video berikutnya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada pembahasan berikutnya. Salam matematik.